akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Insya Allah dari jenengan tadi dari rumah habis masak, habis nyuci dan lain sebagainya, kemudian pakai sepatu, jalan ke sini pakai motor, jika sudah diniati menuntut ilmu, MOD atau misalnya mau di jalan jenengan mohon maaf jatuh atau kecelakaan, ya insya Allah dalam keadaan syahid, ya, karena sudah diniati mencari ilmu. Nah, tapi kalau tidak ada niatnya gimana? Ya akan menjadi sia-sia. Makanya pentingnya sebuah niat adalah itu. Kalau sudah niat mencari ilmu, artinya apa? Cangkir yang penuh itu kita kosongkan dulu, ya? Kita isi nanti dengan ilmu-ilmu yang ada, seperti itu. Lanjut Mas. Oke, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya tidak akan berbicara tentang ini adalah sebuah materi, tidak ya, kita sharing diskusi saja biasa, daripada membebani Anda semua dengan wah materi kayak kuliah aja ya. Tapi kita sharing saja apa yang saya ketahui, apa yang data-data saya kumpulkan, kemudian kita sharing bersama-sama. Kita yang pertama nanti akan coba mengenal sedikit tentang generasi, kemudian pola asuh dan jenis-jenisnya, dan pola di era digital serta komunikasi yang efektif, ya, yang bisa kita terapkan di era digital ini. Oke, lanjut. Oke, kita terlebih dahulu akan mengenal generasi, ya. Millennial parenting artinya orang tua di sini sebenarnya mungkin sebagian besar atau sebagian kecil itu adalah orang tua yang milenial, ya. Orang tua yang memang ada di generasi tahun 81 sampai 2000 tahun kelahirannya. Nah, kalau jenengan lahir ada di tahun-tahun itu, artinya Anda itu generasi milenial, Bapak Ibu. Oke. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama ada baby boomers. Oke. Ini lahir pada rentang kurang dari 1960. Oke. Ini mungkin adalah orang tua kita, Bapak Ibu panjenengan semua, itu namanya generasi baby boomers. Kemudian yang kedua ada generasi X, ya. Ini lahir tahun 61 hingga 80. Itu namanya generasi X. Kemudian ada generasi Y atau generasi milenial, itu tahun kelahiran tadi 81 hingga 2000. Mayoritas di sini generasi milenial ya, termasuk ustaz-ustazanya. Atau generasi Z malah. Ada yang Z ya? Oke, keren banget. Ada yang Z. Nah, setelah generasi kita, setelah generasi milenial itu ada generasi Z yang tahun kelahiran 2001 hingga 2010. Ya, biasanya ini anak-anak yang masih kuliah, SMA, itu generasi Z masuknya. Dan yang terakhir, generasi yang terbaru ini, yaitu tahun 2010 hingga sekarang, itu dinamakan generasi Alpha. Nah, generasi Alpha itu ya putra putri kita semua saat ini, yang lahir dari tahun 2010 hingga sekarang. Jadi misalnya lahir tahun 2013, 14, berarti masuknya generasi Alpha. Nah, next. Oke, didiklah anak sesuai zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan zamanmu atau bukan zaman kita. Ya, mungkin era didikan panjenengan oleh para baby boomers tadi berbeda dengan era-era pendidikan zaman sekarang. Ya, nek dulu yang penting udah bisa baca tulis aja, sudah senang. Ya, bisa sekolah saja, sudah senang ya. Sekarang kan sekolah kebutuhannya banyak ya, seragamnya aja 7 misalnya. Tapi kalau zaman dulu udah pokoknya merah putih aja Senin sampai Kamis ya. Terus generasi milenial ada tuh ditambahi batik tiap Kamis ya. Makin kesini makin banyak seperti itu. Oke, selanjutnya berbeda dengan generasi baby boomer yang lahir pasca perang, pasca kemerdekaan, itu orang tua kita.
Karakteristiknya beliau-beliau itu pekerja keras, mandiri dan kompetitif. Nah, sehingga sering berseberangan dengan generasi yang lebih muda. Pendapatnya aja sering beda nih dengan kita generasi milenial. Nah, pokoknya kalau udah orang tua kita yang bilang itu zaman bapak tuh ya, pagi-pagi itu ke sawah, pagi-pagi itu ke kebun dan lain-lain. Kamu pagi-pagi masih bla 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 dan sebagainya. Nah, karena zamannya beda. Kita mungkin tidak bisa ya pagi-pagi kita ke sawah. Minatnya kan sudah beda ya. Mas Adam masih ke sawah? Ke sawah tapi bikin konten. Bedanya itu. Iya. Ya. Iya betul. Dulu kan ke sawah memang benar-benar macul, dalam mau matur. Sekarang ke sawahnya beda lagi. Ngirim. Ngirim. Sekarang bikin konten. Sama-sama menghasilkan Bapak Ibu, ya. Tapi caranya berbeda. Lain lagi dengan generasi X dan generasi X ya, atau generasi di atas generasi milenial yang lebih individualis dan skeptis, dan kemudian generasi Y yang lebih fleksibel dan toleran terhadap perubahan. Nah, jadi generasi milenial kita yang tadi ada di usia 81-2000 itu sikapnya itu lebih toleran terhadap apapun, termasuk terhadap perubahan. Kita masih alami yang namanya dulu lampu setir dan lain sebagainya, obor dan lain sebagainya, nggak ada listrik dan lain sebagainya. Tapi kita juga sekarang alami teknologi dan lain sebagainya. Sehingga perubahan itu kita alami secara langsung, yang membuat kita itu jauh lebih mengerti tentang segala macam bentuk perubahan. Nah, karakteristik Gen Alpha atau anak-anak kita sekarang atau yang jadi siswa-siswi di MI ini, umumnya mereka itu punya karakteristik yang langsung menguasai teknologi tanpa diajarkan itu. Cuma melihat orang tuanya scroll kanan kiri, scroll atas bawah dan buka pola, nah mereka sekali lihat aja langsung menangkap hal itu. Jadi apa? Bahkan saya tuh tahu bahwa YouTube itu bisa pakai voice suara yang sekitar 1 tahun belakang ini, gara-gara keponakan saya yang usia 3 tahun melakukan itu. Kan mereka nggak bisa baca, nggak bisa ngetik, mereka pakai voice note ternyata. Oh bisa ya, luar biasa. Dan saya baru menyadari itu, karena saya termasuk yang lurus-lurus saja nyari apa-apa ngetik, kalau mereka enggak. Nah, sehingga ditiru oleh ibu saya yang usia 60 tahun kalau cari resep masakan. Bener-bener setiap hari itu ya, cuma pakai voice note ya, cara membuat pecel. Dan itu benar-benar terjadi. Oh iya, benar-benar ya ternyata ya kan. Kemudian memiliki pemikiran dan opini yang kuat, jadi karakternya itu keras. Mereka punya pendapat lain, karena mereka itu sudah merasa mengetahui lebih jauh, lebih luas ketimbang bapak ibunya atau mbah-mbahnya. Jadi ini dinasehatin ya biasanya menasehatin balik lah, kurang lebih kayak gitu. Iya ciri. Ya, serta tidak suka dibatasi aturan. Ya, apa sih aturan? Apa sih buat apa sih? Buat apa ini itu? Nah, mereka perlu logika untuk menyatakan aturan itu. Makanya makin kesini pekerjaan formal pun agak mulai banyak ditinggalkan. Ya, bahkan kemarin 2021 itu ada isu lah yang saya sih nggak tahu itu betul atau tidak. Isu besar-besaran para milenial ini, ya para generasi alpha meninggalkan ASN apa ya, PNS-an, karena memilih untuk bekerja wira swasta, bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang cara kerjanya lebih fleksibel, bisa di rumah ya, bisa di jalan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sedang banyak sekali tuh lowongan-lowongan pekerjaan yang bebas ya. Maksudnya gini, kita bekerja di anak perusahaan asing, tapi pekerjaannya tidak ada kantornya ya, tapi semuanya sudah by sistem, by teknologi, by aplikasi ya. Kurang lebih kayak reseller gitulah
Jenengan kan reseller banyak ya di sini ya. Nggak ada kantongnya tapi jualannya lancar. Cuma ngandelin kurir, Shopee, Gojek, GoFood dan lain-lain ya. Bahkan nggak perlu tuh ngantri-ngantri di tempat es krim Mixway itu ya. Jenengan sudah bisa pakai Gojek. Bisa. Kalau pengen nggak ngantri lagi, pesen Gojek Mixway itu jam 8 malam. Itu 15 menit sampai. Karena saya udah nyoba. Saya udah nyoba gitu. Ini kok viral banget ya gitu. Kalau pagi saya lewat jam 9, lagi habis 4 cara tuh nongkronginnya di depan Mixu. Entah buat apa, pokoknya seragam putih Pak Mas Guru ya. Di depan Mixu itu belum dibuka itu. Seviral apa? Jadinya saya penasaran ya. Saya coba malam-malam order via Gojek, gengsi lah ya, maksudnya ngantri. Iya betul. Maksudnya malu ngantri sama anak MPC nih. Cuma beli satu. Cuma beli satu, jadinya saya order ke Gojek dan ya sebenarnya biasa aja. Ya, sebenarnya biasa aja, tapi karena viralnya tadi ya, karena diviralkan tadi, karena zamannya zaman viral, enak sih penting viral. Akhirnya dibeli. Nah, makanya terjadinya perubahan pola pikir dan perubahan cara marketing dan lain-lain dari situ. Oke. Nah, kita ke macam-macam pola asuh. Mungkin ini sering sebenarnya ibu-ibu semua itu dapat materi-materi ini, baik di desa, di kegiatan PKK, ya, atau dulu ketika jenengan menyekolahkan anaknya di TK ada parenting, mungkin sudah pernah mendengar pola-pola asuh. Tapi saya akan coba merefresh kembali, mengingatkan kembali tentang pola asuh. Merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Jadi sikap kita dan perlakuan kita saat berinteraksi dengan anak. Oke. Macam-macam pola asuh masih ingat ibu-ibu semuanya yang dulu di TK loh, sudah pernah dikasihkan oleh guru TK-nya? Ya, lupa Pak. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Terus kemudian pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan ada tambahan satu lagi ternyata yaitu pola asuh mengabaikan. Nah, ada berapa Bu? 4 B. Ya, tempat nanti barangkali ada kuisnya dari Bu Titik, silakan dicatat. Hadiahnya apa? Kupon gratis Mixu. Oke. Apa itu pola asuh permisif? Pola asuh permisif yaitu dengan pola asuh dengan karakteristik sikap menerima tinggi namun tingkat kendali rendah, memberikan kebebasan terhadap anak untuk menyatakan keinginan. Permisif, bahasa kenene pasrahan, ibu nene pasrahan. Monggo lah, ngapa baik silakan. Ibu sudah tidak berdaya misalnya. Bodoh-bodohan. Sudah nyuci nyetrika, udah mikir namamu saya misalnya. Nah, jadi pola asuh tidak berdaya, lemah, tidak bisa mengontrol anak-anaknya secara tegas. Nah, itu namanya pola asuh permisif ya. Dan ternyata pola asuh permisif ini menimbulkan efek bagi anak, yaitu anak menjadi agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri ya, karena semuanya silakan gitu kan, dan mau menang sendiri, kurang percaya diri dan kurang matang ya. Anak menjadi kurang perhatian karena tadi orang tuanya sudah merasa lelah, pasrah. Kemudian anak merasa tidak berarti karena tidak ada komplimen, tidak ada masukan-masukan yang berarti dari orang tuanya. Buru-buru nasihat gitu loh ya, maunya dicul aja udah, yang penting menang. Nah, kemudian anak menjadi rendah diri, dia tidak punya kekuatan, tidak punya motivasi dari orang tuanya ya, kurang mengendalikan diri, kurang menghargai orang lain, dan cenderung tidak kooperatif ya. Ini pola asuh permisif. Oke, next. Nah, ini adalah kebalikannya ibu-ibu. Pola asuh otoriter. Kita udah sering dengar tuh yang namanya otoriter. Di Wongko otoriter temen gitu.
ya. Jadi ketua RT kok otoriter teman, atau otoriter banget, maksudnya apa? Memaksakan kehendak semaunya orang tuanya, ya. Pola asuh yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku. Orang tua membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa mempertimbangkan perasaan dan perkembangan anak. Pokoknya kamu harus ranking 1 titik, gak ada koma. Kalau ranking 2 saya coret dari kakak. Anaknya gitu. Nah, ini gambaran berlebihannya loh ya. Otoriter itu seperti itu. Pokoknya ini, pokoknya itu, ya. Oke, dampak terhadap anak cenderung menarik diri. Anak justru anak apa ya, gemar atau suka menentang dan mudah melanggar norma karena tidak semua aturan yang tegas itu bisa dipatuhi, ya. Dan anak sulit beradaptasi, sulit berempati dan merasa paling benar. Cenderung mudah cemas dan justru suka melawan. Jadi semakin keras anak dididik, maka akan cenderung suka melawan, ya, atau mudah cemas juga, ya. Jadi saya di dunia bimbingan konseling, karena background saya bimbingan konseling, itu pernah mendengar sebuah kisah. Jadi ada anak SD usia 4 tahun, pola asuhnya itu otoriter, keras, dan menggunakan didikan yang keras. Karena mungkin ibunya dulu digituin juga sama bapak ibunya, ya, sehingga diterapkan ke anak. Jadi bentar-bentar itu disabet, bentar-bentar itu disabet gitu loh. Zaman kita mungkin masih ada nih, zaman kita, tapi zaman sekarang benar nggak ada. Tapi kisah ini adalah si anak itu melakukan satu kesalahan yang kemudian dia itu disabet pakai rotan. Nah, kebetulan mungkin itu udah sering dilakukan, tapi sabetan saat itu adalah sabetan yang paling sakit versi anak itu, ya. Jadi mungkin dengan emosi dia habis bertengkar dengan suami, ketambahan anak blepok, nah, akhirnya itu tidak hanya melukai fisik si anak, tapi ternyata hati si anak itu sakit sekali di usia anak SD 4 tahun itu. Sehingga setelah dia mendapatkan sabetan tadi, dia kemudian saraf bicaranya itu kena. Jadi berawal dari saraf otak, ya, dari saraf otak mulai sedikit terganggu sehingga cara bicara dia itu gagap. Jadi ngomongnya nggak lancar karena dipengaruhi faktor sakit dan tidak percaya diri itu, ya, merasa salah banget gitu, sehingga dia gagap, dan gagapnya itu sampai tua, ya, karena trauma masa kecil itu sampai tua. Sehingga dalam satu seminar konseling laki-laki, bapak-bapak, beliau dihadirkan ke atas panggung, kita diajak ngobrol apa yang terjadi sehingga beliau itu gagap sampai tua. Jadi kalau ngomong tuh ngomongnya bisa ngomong, tahu, tapi gagap gitu loh, kayak ada sesuatu yang tertahan, ya, mungkin dari rasa sakit hati itu. Kan namanya hati kan kayak botol aqua gitu, ya. Kok bisa pak hati kayak botol aqua, ya? Botol aqua kosong kalau dikeremas, ya, itu bisa kembali seperti semula enggak, ya, akan, cara bahasa ibunya, akan runtuh, remuk, redam. Bahasa medsosnya remuk, redam lah. Nah, kurang lebih hati itu seperti itu. Kalau hati itu pernah dikeremes, disakiti, baik fisik maupun omongan, maka dia mungkin memaafkan, tapi tidak akan bisa kembali seperti semula. Akan menaruh ketidakpercayaan, luka batin, dan lain-lain. Nah, si bapak ini pun demikian sampai usia tua, sehingga pada saat proses konseling itu kami menggunakan proses kursi kosong, ya. Mas Adam pernah kursi kosong tahu? Ya, itu di bimbingan konseling, Mas Adam. Teknik kursi kosong itu menghadirkan orang-orang yang dulu pernah melukainya, termasuk menghadirkan sosok almarhum ibunya saat itu, ya, seakan-akan ada di depannya dan seakan-akan minta maaf dengan sungguh-sungguh ibunya. Maafkan ibu, ya, dulu ibu di luar kontrol,
sesungguhnya ibu itu tidak sampai hati menyakiti kamu, nah, ya. Semenjak ibu memukul kamu, ya, setiap kamu pergi, ibu itu sebenarnya khawatir, nah. Oh, ternyata ibu saya ya khawatir juga. Oh, ternyata ibu saya menyesal juga. Akhirnya dengan perasaan sedih dan lain-lain, bapak itu memaafkan, ya. Singkat saja ceritanya, bapak itu akhirnya memaafkan dan mulai bisa membuka hatinya, sehingga ngomongnya perlahan-lahan mulai lancar. Itulah efek dari kekerasan, baik kekerasan sifatnya fisik maupun verbal atau kekerasan omongan. Jadi jenengan marah ya jangan terlalu marah, ya. Ini sekedar cerita tentang pola asuh otoriter ini. Selanjutnya ada pola asuh mengabaikan. Nah, orang tua mengabaikan keberadaan anak dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Orang tua dengan pola asuh mengabaikan biasanya memiliki masalah pribadi atau terlalu sibuk, ya. Karena orang tua yang terlalu sibuk kadang sudah menganggap kesibukan adalah bagian hidup saya. Sehingga kadang ada loh, ya, yang terlalu sibuk itu dengan perusahaannya, dengan tokonya dan lain-lain. Anak itu nomor sekian, ya. Bentar-bentar ditelepon Pak Maskur, bentar-bentar ditelepon Bu Titin, wah kan harus kesini terus. Wah, anaknya nomor sekian nanti. Bahkan anak, Pak saya beli mainan baru, ya nanti dulu ya, nanti ya. Nah, bapak disuruh ke kantor misalnya. Nah, itu kurang lebih misalnya kalau kita terlalu mengabaikan atau terlalu sibuk atau punya masalah pribadi. Orang tua, ibunya atau bapaknya punya trauma masa kecil atau punya trauma hidup yang membuat dia tidak peduli dengan banyak hal termasuk dengan anak-anaknya. Misalnya dia pernah mengalami depresi, stres, ya, yang mengarah ke gila misalnya, sehingga ya udah dia melahirkan aja tapi dia tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Ada banyak di sekitar kita, tapi mudah-mudahan bukan orang-orang yang ada di sini, karena insya Allah ini adalah wali-wali pilihan, wali murid pilihan menyekolahkan anaknya di MI Muhammadiyah dengan banyak programnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pola asuh demokratis, ya. Ini bisa dibilang sebagai pola asuh yang paling ideal yang bisa kita terapkan, yaitu memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak, dengan sensor bantuan dan pengawasan yang baik dari orang tua, ya. Jadi membebaskan tapi juga membuat aturan, membuat aturan tapi juga membuat alasan kenapa aturan itu dibuat, sehingga anak itu bisa terkontrol. Pak, apa perlu sih di dalam satu keluarga itu dibuat aturan? Bagi saya sangat perlu. Antara ibu dan bapak, suami istri itu harus punya aturan dalam rumah tangga, ya. Bagaimana dia harus mengurus anak misalnya yang usia 3 tahun, usia 5 tahun, usia 12 tahun. Bikinlah aturan-aturan dalam rumah tangga yang itu disepakati bersama, ya, termasuk disepakati dengan anak. Dilakukan dengan apa? Proses dialog dengan anak, ngobrol dengan anak. Tidak usah gengsi, ya, sebagai orang tua kita itu ngobrol dengan anak kecil. Kalau dibikin aturan gini, kira-kira misalnya bagaimana? Ya, kita minta pendapat anak. Kita ajak anak untuk berpikir secara terbuka. Memang penyakitnya orang-orang kampung kayak kita, ya kayak saya, adalah orang tuanya kan cenderung bukan hanya malas, ya, tapi mungkin malu untuk ngobrol dengan anak, malu untuk kemudian mendiskusikan hal-hal yang sifatnya tadi aturan-aturan dalam rumah tangga. Tapi jika itu bisa dilakukan, maka itu menjadi hal yang baik seperti itu. Oke. Tips bagi orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang positif: dekatkan diri anak pada Tuhan melalui keteladanan, pembiasaan dan pengkondisian keluarga, ya. Jadi poin pertamanya adalah kita menjadi teladan anak dulu, ya. Kalau tadi misalnya Pak Masud bilang kalau orang tuanya S1, ya minimal nanti anaknya S2, ya. Kita tunjukkan keteladanan. Kalau kita nyuruh anak ke musola, ya ayo kita bareng-bareng misalnya ke musola, ya. Kalau kita
misalnya nyuruh anak senang baca buku, ya kita minimal kalau tidak bisa meladankan kita baca buku, kita menyediakan buku yang banyak di rumah. Nah, itu adalah salah satu bentuk teladanan. Kemudian menerapkan komunikasi efektif dengan melakukan kontak mata, menjadi pendengar yang baik, merespon dan memberikan perhatian. Ini yang nanti akan saya urai di belakang. Kemudian memberikan kepercayaan anak, tetap melindungi tetapi tidak memanjakan. Tidak merendahkan kekurangan anak, melainkan tetap memberikan dorongan padanya. Jadi yang namanya anak, Bapak Ibu semuanya, itu dilahirkan dengan potensi, kemampuan, serta keunikannya masing-masing. Anak itu unik, setiap anak itu unik. Baik yang kalau secara umum dibilang pintar maupun yang secara umum dibilang bodoh. Ya. Pintar dan bodoh bagi saya adalah sebuah stereotype gitu loh. Hanya sebuah paradigma saja. Aslinya semua anak itu punya potensi dan keunikannya masing-masing. Mungkin dia tidak unggul dalam bidang akademik, ranking 12 dari 13 misalnya, tidak masalah ya. Tidak kemudian dijudge, anakku bodoh ya, anakku kayaknya kurang micin loh misalnya, atau kalau dia micin. Nah, tidak bisa dijudge seperti itu. Komunikasikan dengan guru, anak saya punya kelebihan apa di sekolah yang mungkin itu bisa dikembangkan ya, bahwasanya anak itu punya potensi dan keunikannya masing-masing. Kemudian memeluk, mempunyai panggilan sayang. Nah, jangan punya panggilan sayang enggak ke anak? Punya ya, bicara ke suami doang yang punyanya, tapi ke anak juga, ke suami juga enggak gitu kan. Terus kemudian jika memerlukan bantuan atau konsultasi, segera hubungi ahli seperti psikolog atau dokter anak. Ini mungkin masih agak asing ya, khususnya di masyarakat psikolog dokter anak itu masih jarang. Tapi hal itu perlu sebenarnya rutin dilakukan. Kan ada tuh ya dokter anak yang KW 12, posyandu maksudnya. Nah itu bisa, posyandu kan memang dari puskesmas juga, walaupun bukan spesialis anak, tapi mereka mengerti tentang hal itu. Dikonsultasikan, kenapa anakku sih jadi lemesan ya, maunya terginas, sih kok royo. Nah sarapannya nggak genopo bu, gendot. Ya, itu indikatornya, salah satu indikatornya. Deges esok sore bakwan. Kemudian menghargai setiap proses usaha anak dan tidak menuntut anak secara berlebihan ya. Ini salah satu penyakit orang tua milenial, menuntut anak secara berlebihan ya. Halo anaknya Bu Siti wis pinter bahasa Inggris, kowe masih Jawa mungkin gitu ngomong. Jangan dituntut ya. Barangkali si anak jenengan lagi mempelajari bahasa Sunda satu-satu ya. Kemudian tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya tadi ya, tidak boleh membandingkan kata Farel Prayoga. Nah itu satu sindiran juga buat orang tua, dilarang membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain ya, masing-masing ya. Ini jangan bilang enggak kok tempat saya sebut dengan Al-Qur'annya masing-masing. Luar biasa. Mungkin iya di tempat dengan, tapi di mayoritas itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Karena apa? Karena ini adalah satu keniscayaan. Sudah zamannya ya, ibune golek duit ya kang HP ya, bapaknya golek channel ya kang HP, anaknya golek materi ya kang HP. Apalagi zaman pandemi kemarin ya, semuanya dituntut dengan HP. Bu pinjam HP ya, buat apa? Buat Zoom dengan Bu Titin. Nah, kalau ini Zoom itu rame teman ya, lagi gimana? Oh sekarang Bu Titin sedang gimana ya? Oke, apa yang harus dilakukan orang tua di era digital? Yang pertama, pastikan HP orang tua tidak ada konten pornografi. Ini HP orang tua juga harus dipastikan bersih dari konten-konten pornografi atau konten-konten yang tidak mendidik.
Ya, orang tua yang senangnya misalnya nontoni Lesti Maning ya dikurangi. Ya, nanti anak tanya, Bu Lesti cari siapa? Ditelengi beunggal dina. Ya, setelah Lesti ganti Vena Melinda. Waduh, orang rambut juga seibunya. Nah itu mulai dikurangi ya. Mending konten-konten mendidik, konten-konten masakan. Ya boleh sesekali kepo, tapi ya nggak harian juga. Ya. Kemudian keluar dari grup WA yang berisi konten negatif. Ya, ini sih barangkali biasanya sih yang agak saru-saru biasanya ya Bu Siti Fatimah. Itu biasanya grup alumni itu, ya. Alumni SMA mana? Gambar apa mlebu nang Iya. Nek grup komunitas atau grup wali murid mah sopan-sopan banget ya. Assalamualaikum, oh ya, ya. Walaupun isinya cuma ucapan innalillahi dan selamat ulang tahun, tapi minimal sopan ya. Tapi innalillahi balik, enggak juga. Apalagi pas corona kemarin ya Bu ya, hampir setiap hari itu. Kemudian berteman di media sosial dengan putra putrinya. Jadi misalnya putra putri jangan beranjak remaja, punya media sosial, bertemanlah, ya. Walaupun diblokir nanti sama putra putrinya. Maksa. Biasanya gitu, diblokir ya. Anaknya izin. Anaknya izin gitu kan. Tapi enggak, bertemanlah, di follow Instagramnya walaupun dikunci, maning-maning ya. Walaupun dikunci. Kemudian stop main HP saat berkumpul dengan keluarga. Dikurangi main HP-nya saat berkumpul dengan keluarga, saat makan, saat belajar, ya dikurangi. Nanti pas mau tidur nggak apa-apa, silakan. Kemudian stop main HP saat anak ngajak bermain atau berbicara, ya lagi wisata, ya atau lagi apa di mobil, jangan main HP sendiri, ya diajak berbicara, diajak ngobrol anak, ya atau pada saat misalnya istirahat malam habis belajar, anak diajak ngobrol, nah itu perlu dilakukan. Kemudian jadikan media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi. Tadi follow-follownya ya, jangan Lesti sama Atta Halilintar, ya. Tapi follow yang inspirasi. Nah, sekarang kan Instagram banyak banget itu, smart parenting ya, atau parenting cara mendidik anak di Instagram, di follow hal-hal seperti itu. Itu akan sangat menambah pengetahuan terutama terhadap pola asuh yang dibutuhkan pada saat ini, ya, itu nanti bisa diterapkan pelan-pelan seperti itu. Nah, kemudian komunikasi efektif. Oke. Komunikasi efektif adalah saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan penerima pesan. Pada dasarnya apa yang dikomunikasikan dalam bentuk tulisan harus tersampaikan pesannya secara akurat. Nah, ini pentingnya kita coba belajar pola komunikasi secara efektif dengan anak. Sekali lagi, saya tidak menggurui dia, saya hanya menyampaikan apa yang sudah pernah dipelajari kepada Bapak Ibu semuanya. Karena secara pengalaman Anda jauh lebih berpengalaman dibanding kami ini, dibanding ustaz-ustaz yang ada di sini. Makanya kita sharing saja. Barangkali yang jenengan alami berbeda dengan yang kami alami, nah didiskusikan saja. Oke, tadi ini juga sudah ya. Cara menjalin komunikasi efektif, yang pertama gunakan bahasa yang santun dan pilihlah kalimat terbaik. Jadi orang tua juga mesti pintar bahasa gitu, pintar linguistik gitu, ya minimal paham lah. Minimal kita bisa memilih diksi-diksi kata-kata yang memang sopan, santun seperti itu. Kemudian hindari konflik dan cobalah sesekali masuk ke dunia mereka. Jangan suka membandingkan, lepaskan masa lalu dan tunjukkan ekspresi dan dorong mereka untuk berbicara. Di sini juga disampaikan untuk kita berani melepaskan masa lalu kita, karena kadang apa yang kita sampaikan, ya kekerasan verbal yang kita sampaikan juga efek dari masa lalu kita biasanya. Aku dulu beginiin sama orang tuaku, ya aku akan menerapkan pola yang sama. Buktinya aku sukses misalnya. Tidak seperti itu.
zamannya sudah berbeda. Kemudian menghargai pendapatnya, jadilah pendengar yang baik. Kadang kita hanya menjadi pembicara yang baik, tapi belum menjadi pendengar yang baik. Ya, mau disadari atau tidak, memang iya. Kita ngomong panjang lebar, ya. Wanita kan berapa setiap hari harus mengeluarkan kata-kata? Berapa? Ada yang masih ingat? 30.000 kata yang harus dikeluarkan oleh wanita, kecuali Bu Titin ya. Bu Titin 32 kata, 32.000. Kalau sekolah harus 5 mil ya. Nah, 30.000 kata itu harus dikeluarkan setiap hari oleh ibu-ibu. Pak, kalau misalnya hanya 5.000 kata, apa yang terjadi Pak? Itu agak stres pikirannya. Ada yang belum terkeluarkan di dalam hatinya, ya. Kecuali anak introvert loh ya. Tapi biasanya orang introvert kalau udah jadi ibu-ibu ya jadi extrovert juga, ya. Ngomel-ngomel juga. Kalau pria berapa? Pria itu cukup 6.000 kata, ya. Makanya Pak udah makan, nah cukup kayak gitu. Ya, Pak itu enggak. Ya, dan memang tabiatnya seperti itu. Kalau kita sebagai pria agak susah itu multitasking, suka agak susah. Kita kalau udah ngadepin laptop, ditanya apapun ya kita nggak dengar. Itu terjadi benar loh, memang nggak dengar. Kami dengar tapi kami tidak memahami apa yang Anda bicarakan. Iya kan? Iya, itu memang sering. Jadi nggak usah dimarahi itu ya. Kenapa sih pria atau suami kok kalau ambil baju mesti berantakan? Kenapa? Karena pikirannya udah kemana-mana, ya. Jangan disalahkan. Mereka sudah di WA bose, sudah di WA kepala sekolahnya, suruh ini suruh itu. Ngambil baju ya udah tarik-tarik aja. Ya. Kalau wanita kan lebih terstruktur, ya. Ini kan saya nyetrika ya, saya harus hati-hati, ya, lebih hati-hati. Kayak dia kan ngomong juga aku ini nyetrika, misalnya. Tapi memang secara psikologi seperti itu. Jadi pria itu lebih fokus, kalau wanita itu lebih bisa multitasking, bisa melakukan semua hal, yang masak, nyuci, apa yang lagi, ngurusin anak, nyiapkan sarapan ya, benerin genteng, nambal ban, itu bisa. Pria belum tentu. Pasang gas, ya, angkat galon, luar biasa ya. Tenaganya memang luar biasa. Bulog ya, bulog itu kalah bulog. Ya. Oke, sadarlah dalam melakukannya, lihatlah waktu yang tepat. Jadi dari segala macam aktivitas dengan tadi, otomatis emosi Anda juga terobok-obok, ya kesel ya apa, ya suami ini misalnya goreng telur gosong aja dimarahi, dibentak, kan sakitnya minta ampun ya. Udah, saya tuh sambil nyuci loh goreng telurnya gitu kan. Hanya karena kasihan sedikit dibentak gitu kan. Jadi kasih teman Bu, pengen kawin lagi apa ya? Oke. Yang pertama pola komunikasinya adalah gunakan kalimat positif, kepada anak. Nah, kalau di konsep dasar atau di PAUD itu ada istilah jangan menggunakan kata jangan. Gimana itu? Ya? Kurangi menggunakan kata jangan, ya. Tapi diubah menjadi kalimat-kalimat lain yang lebih logis. Misalnya jangan lari-lari. Nah, cara lari-lari itu bisa dirubah dengan kata jalannya pelan-pelan. Butuh pinter teman gue. Ya, gak apa-apa, belajar sedikit demi sedikit, kurangi kata-kata jangan seperti itu. Misalnya tidak boleh atau jangan merebut mainan. Nah, bisa diganti dengan kalau pinjam mainan bilang dulu. Nah, jadi kata-katanya lebih positif, menggunakan kalimat yang lebih positif. Oke, tunjukkan mimik muka dan bahasa tubuh yang positif. Nah, tunjukkan mimik muka dan gerak tubuh yang membuat hati anak senang dan nyaman. Seperti saat berbicara, saat ngobrol dengan anak, tunjukkan kalimat, tunjukkan mimik muka tersenyum, jangan tersenyum kalau berbicara dengan anak.
Senyum boten? Boten. Boten nggak tahu masker. Mendelik. Oh mendelik, iya. Mendelik sambil senyum. Gitu. Iya. Tapi insya Allah kalau yang di sini sih senyum semua Pak. Iya. Karena saya tadi melihat pas jalan kan ketemu dengan beberapa itu di jalan senyum. Wah, beda itu. Jadi senyum, nggak tahu. Jadi pada saat ngobrol dengan anak gunakan mimik wajah yang tersenyum, ceria, hangat, walaupun kita sedang mikirin segala hal. Iya. Usahakan itu. Anak kita itu masih anak kecil, jangan jadi korban pelampiasan jenengan dan suami jenengan. Ya kurang-kurangi hal-hal yang kayak gitu. Terus kemudian mengajak menyentuh mereka dan mengusap rambut mereka atau kepala mereka diusap gitu kan. Nah itu perlu sering-sering seperti itu. Ya sentuhan, pelukan itu berimbas atau berefek kepada psikologi anak untuk lebih merasa tenang. Ada yang melindungi. Jadi meskipun di MI atau di sekolahan tadi habis bertengkar, habis rebutan lato-lato dengan temannya, saat datang ke rumah ibunya menyambutnya dengan senyuman dan dielus, wah anak akan merasa nyaman. Oh iya, aku masih punya ibu yang hebat nih, ya. Wonder Woman. Upayakan ada kontak mata dan saling lihat. Jadi kalau ngobrol, jangan jenengan lihat HP, anaknya lihat HP. Ya. Ngobrolnya jalan, tapi bukan obrolan yang bermakna, ya. Obrolan biasa aja. Usahakan kontak mata, ya. Gak usah mentelik, gak usah mentelik ke ini. Nah, tapi cukup gimana tadi? Nah, misalnya ya. Tapi ada kontak mata, ada interesting dari kita. Supaya anak, oh iya ibunya lagi melihat saya, lagi menghargai saya, maka saya jawab pertanyaan ibu tadi, misalnya. Oke, gunakan kalimat sederhana atau mudah dipahami anak, ya. Anak kan struktur berbicara dan struktur berpikirnya masih sederhana, gitu. Tidak suka yang rumit-rumit, apalagi generasi alpha. Maka sering-seringlah kita gunakan kalimat-kalimat yang singkat-singkat saja. Tidak usah panjang lebar kayak nyeramahi suami jenengan. Panjang banget, muter. Nah, dulu kamu kan pas jam segini, menit segini, pakai baju ini. Nah, ya, gunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana saja. Misalnya, ini ada contoh next mas. Nah ya ini. Tolong ambil bola di bawah sofa dan masukkan kembali dalam ranjang hijau di samping almari. Ruwet banget itu, ya. Tolong ambil bola di bawah sofa dan masukkan kembali dalam ranjang hijau di samping lemari. Panjang bapak ibu. Sebaiknya kan tinggal tolong ambil bola di bawah kursi itu. Nah, sambil menuju kursinya, jadi ada ekspresinya juga. Ditunjukkan saja. Ya, timbang tadi panjang lebar dan lain-lain. Oke, selanjutnya usahakan posisi tubuh sejajar dengan anak. Jangan kan posturnya pasti lebih tinggi. Ya, kalau lebih besar jelas lebih tinggi. Nah, kalau ngobrol dengan anak itu jangan lebih tinggi, anak lebih rendah. Usahakan kalau misalnya bisa ya duduk bersama, berhadapan-hadapan. Kalau kursinya jauh, ya, misalnya ruang tamunya ada di dekat balai desa sana, yang jenengan yang menunduk gimana tadi. Nah, jadi usahakan saat ngobrol itu posisinya sejajar, biar anak itu tidak dangkal gitu. Ya, anak akan sampai nanti ngobrol dengan jenengan. Selanjutnya ajukan pertanyaan terbuka dan berangsang anak untuk berpikir atau menemukan jawabannya sendiri, ya. Sering-sering gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa Pak? Pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang atau beberapa kalimat. Bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau enggak. Misalnya anak pulang sekolah kok ditanya, kamu tadi belajar apa enggak? Lebih jelas iya lah Bu. Takut. Nah itu karena pertanyaannya pertanyaan tertutup. Ya, jadi hanya butuh jawaban iya atau enggak. Tapi misalnya pada saat anak pulang ditanyanya tadi diajak belajar apa saja sama Bu Ustadz dan Ustazah. Nah mereka kan akan ngobrol, ya, akan ngomong panjang itu. Oh iya tadi kami diajak ini Bu keliling-keliling lingkungan, mengenal pohon,
mengenal sungai, balong dan lain-lain. Ternyata luar biasa ya Bu ya, itu ciptaan Tuhan. Wah panjang tuh. Oh iya itu ciptaan Tuhan. Bu tadi juga kata Bu Ustazah, penemu listrik itu siapa? Ibunya lupa. Ya itu sudah ya. Kemudian berikan teladan. Anak belajar dengan melihat lingkungan terdekatnya, maka orang tua perlu memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada anak. Ini memang yang agak sulit juga ya. Tapi saya yakin bahwa saya menjadi orang tua adalah belajar sepanjang hidup ya. Learning by doing. Jadi belajar sambil berjalan. Setiap hari menjadi orang tua adalah setiap hari belajar juga menjadi orang tua. Makanya kita perlu memberikan sedikit demi sedikit keteladanan kepada anak tadi, mulai dari sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita, juga pemikiran-pemikiran kita. Meskipun kita tinggal di desa, di kampung, tapi pemikiran kita harus maju, ya? Harus punya visi yang luas, yang panjang. Nah, misalnya cerita gitu kepada anak, misalnya mau tidur ya. Itu ada istilah hypnoparenting ya. Hypnoparenting itu memberikan nasihat atau memberikan masukan kepada anak pada saat anak itu mau tidur tapi belum tidur ya. Kan anak kalau misalnya jangan usap-usap anak itu ya, anak ada dalam kondisi setengah sadar biasanya, jadi merem tapi setengah bu, ketok putih-putih itu. Nah itu waktu yang tepat Anda memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak. Itu namanya hypnoparenting ya. Jadi dinasihatin, nah misalnya nanti besar ya, mudah-mudahan kamu jadi guru atau mudah-mudahan kamu jadi profesor, pendidik yang sukses dan lain-lain. Tapi tidak lupa kamu harus tetap soleh dan solehah kepada ibu dan bapakmu misalnya loh ya. Dan itu pada saat tadi anak setengah sadar. Tapi nggak usah ditunggu juga. Oh belum putih-putih pak, nggak usah. Kan kita tahu ya reaksi anak pada saat memang sudah mulai agak ketiduran kan gak harus semuanya putih-putih. Coba tuh bilang kabeh gitu. Oke, pahami perasaan anak pada saat anak mengalami peristiwa tertentu seperti sakit, ya, sedih, kecewa, sangat takut dan sebagainya. Orang tua itu memahami perasaan anak dan menanyakan apa yang sedang dirasakan. Bahkan pengalaman-pengalaman anak, misalnya tadi mengalami pengalaman yang menyakitkan di sekolahan, habis misalnya kena pukul temennya atau apa, yang jenengan menasihati dan memahami. Oh iya, sakit ya, sakit. Makanya nanti ya, lain kali kita harus memilih teman yang begini. Kalau ada teman yang sekiranya kok nakal, nah kita milih tuh teman-teman yang baik misalnya dan lain sebagainya. Tapi kita harus merasakan dulu apa yang dirasakan anak, bukan malah dijawab makannya aja petakilan. Itu namanya tidak memahami perasaan anak. Kan mereka pengen pulang, pengen curhat, pengen mendapatkan kenyamanan ya dari ibunya. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Jangan dibiasakan sering memotong pembicaraan anak ya. Jadilah pendengar yang baik. Lagi wisata misalnya ke kebun karet, wisatanya kan kebun karet ya, atau wisata ke mana, Wabong lah di tengah perjalanan biasanya kan anak nanya ya, bu kok lumbil kok menggak-menggok kayak suwi banget ya bu, itu wisata kok lah. Itu namanya memotong pembicaraan anak ya. Tinggal dijelaskan, jangan misalnya tahu sejarahnya. Ini kan sejarahnya begini, karena kita memasuki pegunungan. Ini nggak mau gitu, jalannya langsung kayak gini. Nah, dibelok-belokkan lah jalan supaya lebih landai ya, supaya lebih enak. Walaupun harus melewati 1000 tikungan. Itu dijelaskan bu, ya jangan karena jangan bingung kok menang baik digentak. Beri tanggapan yang benar. Misalnya, bu, masa aku dibilang pemalas tadi sama temanku? Nah, jangan malah ditambahin, kenapa pemalas? itu anak itu akan makin terluka, bu, ya. Makin terluka ya. Lebih baik tanya, oh tadi dibilang pemalas, iya bu, kira-kira gimana, kamu pemalas atau enggak, gitu kan? Iya sungguh saya pemalas gitu kan. Nah makanya besok bangunnya yang
kasih mandi, gosok gigi, sarapan, berangkat, biar tidak dibilang pemalas gitu. Kemudian gunakan nada suara yang wajar, saja nggak usah pakai nada tinggi, falsetto, 6 oktav, tinggi. Walaupun kami tahu jenengan itu ahli-ahli tilawah seperti Mas ini, tapi nggak usah juga itu diterapkan pada anak ya. Anak akan krik-krik biasanya. Ini ibuku apa sekolah konser? Krik-krik. Ketika menegur anak melakukan salah tidak perlu membentak atau menggunakan nada-nada tinggi, gunakan nada-nada rendah. Ya. Selanjutnya gunakan kata-kata emas. Ada beberapa kata-kata emas yang bisa kita terapkan, yang bisa kita jalankan, seperti kata-kata tolong. Jadi kalau mau meminta tolong, minta bantuan, itu jangan lupa pakai kata tolong Jangan langsung ambilkan itu gitu kan. Tapi tolong ya, ambilkan itu. Kemudian silakan, sebaiknya, maaf dan terima kasih. Itu harus sering dilakukan. Maaf, terima kasih. Habis membentaknya langsung lah, nggak usah gengsi sebagai orang tua minta maaf. Karena namanya kita sedang mendidik, kita sedang ngomong seperti itu kan, anak sedang angkat kita juga. Dan itu juga nanti yang akan dilakukan anak kepada orang lain. Dia akan suka minta maaf, dia akan suka berterima kasih, dia suka minta atau menggunakan kata tolong. Itu penting. Ya, pendidikan di rumah itulah yang akan menjadi refleksi hubungan dia, relasi dia dengan teman-teman lainnya di luar. Oke, cara berkomunikasi yang perlu dihindari. Kalau tadi misalnya yang harus diterapkan, sekarang yang perlu dihindari: pemberian cat atau labeling ya, atau label ya. Jadi ketika berbicara dengan anak, hindari memberi cat atau label pada anak seperti anak itu bodoh, pemalu, dasar anak cerewet, ya itu dikurang-kurangi ya. Bukan kembali nak mari ibu nela, emang ibu orang cerewet. Jadi dikurang-kurangi ya, itu anak usil, anak bandel, centil, pemarah ya. Kalau di MI kan selalu ada istilah kalau anak soleh ya, terus banting piring, anak soleh banting piring gitu. Ya enggak, tetap ada penempatannya seperti itu ya. Atau misalnya lagi ngobrol dengan sama-sama wali murid gitu, anaknya diam bu gitu kan, terus jangan ngomong anak saya ngomong pemalu bu ya. Itu akan termindset di otak anaknya, aku diomong pemalu gitu. Ya bisa aku bilang baik. Atau dasar anak nakal dan lainnya itu dikurangi. Cat labeling itu dikurangi. Cat anak itu, apalagi cat anak orang itu bisa kasus. Kayak kan memang bocah kesit tahu bu? Malas. Kesit itu malas, sanes kesit. Menyalahkan, mencemooh, mengejek, menghina, meremehkan, menyindir dan membandingkan anak juga perlu dihindari ya. Misalnya ayo anak-anak sini belajar, bedakan warna, ini warna apa, orange, bukan, ini namanya kuning gading gitu kan. Padahal betul anaknya ya, malah diajak sama ibu, bukan, ini namanya kuning gading. Kamu nggak bisa membedakan warna, kok cita-citanya jadi dokter, sih ya. Nah itu namanya tidak boleh mencemooh atau mengejek. Kalau anak salah yang penting diluruskan. Dikurang-kurangi untuk mengancam dan menakut-nakuti ya. Jadi ini sih pola zaman banget ya. Kalau misalnya makan gak habis, nanti pitiknya pada mati. Nah itu karena gak logis gitu ya. Makan gak habis ya, malah pitiknya lemu-lemu. Baik nanti pitiknya sih ya. Ayo makanya dihabiskan, kalau tidak ibu panggilkan orang gila tuh. Nah, kayak itu zaman dulu banget ya. Zaman sekarang dikurang-kurangi, pakai alasan-alasan yang logis saja ya. Misalnya makan gak habis ya dinasehati, tahukah kamu ya, dalam sebutir nasi ini mereka mendoakan kamu, kalau gak dihabiskan mereka nangis gitu kan misalnya. Tapi ya gak nangis yang nangis seperti kita, bukan gitu. Kemudian memerintah, mendesak atau terlalu mengatur serta
menggurui ini juga dikurang-kurangi karena jenengan misalnya berangkat kerja anaknya makannya tumil lah ya, ayo cepetan gitu kan, disuruh cepetan gitu kan. Jadi dihindari yang memaksa seperti itu. Kalau anaknya tumil ya direwangi lah ya. Iya, karena ada itu di video kan ya, anaknya lama banget tumil kalau dalam HP ke mall. caplok apa duit caplok di mall gitu. Oke, mengalihkan kesalahan pada orang lain atau benda ini juga jangan kita dulu ya. Misalnya anak lari-lari jatuh kejeblos tembok, kita kan saking sayangnya pada anak, temboknya nakal ya. Nah, itu dihindari yang kayak gitu. Kita lebih banyak menyalahkan pihak atau benda lain ketimbang anak kita misalnya. Makanya hati-hati nanti ya, lebih baik berupa nasihat timbang waktunya nakal ya, waktunya antum gitu kan. Itu zaman dulu banget. Kemudian mengabaikan cerita anak tadi juga perlu dihindari ya. Anak ngobrol apa kita obrolin dengan orang tua. Anak merasa bisa, kok anak kita kurang betah apa ya, misalnya di SD ini gitu kan. Nah, kita obrolkan dengan orang tua, jangan diabaikan ya. Nah, cara mendidik tadi anak generasi alpha yaitu menjalin komunikasi dengan guru ya. Jadi seperti halnya tadi yang Bu Titin sampaikan bahwasanya mendidik anak juga mendidik orang tuanya. Maka tatkala jenengan menitipkan anak, selain berkomunikasi dengan anak, ya jenengan juga harus berkomunikasi dengan gurunya. Bagaimana perkembangan anak ya, bagaimana hubungan anak dengan teman-teman yang lain, atau tatkala ada masalah apa yang terjadi. Nah, itu perlu dikomunikasikan dengan gurunya langsung, timbang dengan sesama wali murid. Karena biasanya kalau sesama wali murid nambah-nambahi sih orang ya. Jadi makin melebar, lebih baik langsung cross check aja ke gurunya apa yang terjadi. Kemudian mencari teman belajar. Jadi misalnya kita bisa mengukur, oh anak saya kok agak kurang ya di bidang matematika, kita boleh itu misalnya mencarikan teman belajar yang bisa atau pintar matematika. Sini belajar kelompok di sini, atau misalnya kita antarkan anak kita ke rumah teman kita itu. Tutor sebaya itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kemudian memastikan lingkungan rumah suportif bagi anak, ini juga penting tadi ya. Kalau misalnya di rumah kurang bahan-bahan buku bacaan, ya belilah buku-buku bacaan yang murah-murah di Shopee kan murah-murah gitu. Dia apalagi bentar lagi ada promo itu Shopee. Apal kok. Shopee itu promo tiap bulan gitu Pak. Cuma diiklankan terus. Nah, itu kan banyak buku-buku bacaan anak yang murah meriah. Bukan hanya jenengan mengandalkan buku-buku yang ada di sekolahan, di rumah jenengan juga harus suportif, harus mendukung perkembangan anak. Bahkan anak apa didukung melalui hal-hal yang jenengan sediakan di rumah. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan anak, sering diajak ngobrol. Pulang sekolah ya ditanya belajar apa saja, tadi main dengan siapa saja. Ini menjadi hal yang cukup penting bagi saya. Jenengan mulai banyak melakukan obrolan dan komunikasi dengan anak. Nah, kemudian beri aturan mengenai penggunaan teknologi. Misalnya sehari cukup berapa menit bermain gadget, nanti tidur siang, belajar siang, dan lain-lain berapa menit. Nah, itu nanti jenengan sepakati dengan anak. Meskipun tidak semuanya pasti bisa dijalankan, tapi kalau kita secara pelan-pelan merubah pola hidup atau pola pembelajaran anak seperti itu di rumah, insya Allah itu akan sangat membantu sekali program-program yang ada di sekolahan juga ya. Jadi saling mendukung antara orang tua dan guru. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi saya tidak dalam rangka menggurui ini, saya hanya menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua. Sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, setiap hari adalah belajar. Dari manapun kita belajar, dari apa yang kita lihat di sekitar kita, kita juga harus belajar. Bahkan dari alam semesta yang terjadi, apapun yang terjadi, kita mesti banyak belajar. Tetap semangat menjadi orang tua,
dan tetap semangat jadi ustadz dan ustazah di sini karena memang tidak mudah. Tapi sekali lagi kalau kita belajar, insya Allah apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.